anak-anak kita adanya PUBG, kemudian apalagi bermacam permainan di gadget, sehingga ya cenderung mengganggu waktu mereka bersama keluarga dan menghilangkan karakter keindonesiaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rina Dianti Hasan di Bincang Rina Ruang Indonesia Bicara. Permainan tradisional masyarakat Indonesia itu sangat banyak, tapi lama-lama permainan itu menjadi hilang digantikan oleh teknologi. Hari ini sangat sedikit sekali kita menyaksikan anak-anak berkejar-kejaran di luar rumah. Sangat jarang kita mendengarkan anak-anak bernyanyi dan tertawa gembira di luar rumah. Kebanyakan anak kita berada di kamar dengan teknologi yang sudah tercanggihkan. Namun kabar gembira pada hari ini, ada sekelompok pihak yang sudah kembali ingin membangkitkan permainan-permainan tradisional tersebut. Muncullah Komite Permainan Tradisional dan Olahraga Rakyat Indonesia atau KOPOTI. Kita lihat bagaimana perkembangan ini bisa membawa kegembiraan kembali bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia. Kita berbincang dengan Aidil Amin SIP. Selamat malam, Om Aidil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. Baik, hari ini masyarakat sudah kehilangan jati diri bangsa kita dengan mulai banyak hilangnya permainan-permainan di masyarakat, terutama di anak-anak Indonesia. Anak Indonesia tidak lagi mengenal permainan-permainan terdahulu. Mereka sudah lebih banyak bermain dengan gadget. Lalu muncul KOPOTI ini. Ini satu harapan bagi kita para orang tua tentunya, ya, juga masyarakat secara umum. Bisa dijelaskan KOPOTI ini apa? Terima kasih Kak Rina. Jadi KPOTI atau KOPOTI ini kepanjangan dari Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Ini sebuah gagasan atau ide awalnya dari Jawa Barat yang dicetuskan oleh Kang Zaini sebagai ketua umum kita. Beliau adalah akademisi, bahkan praktisi juga, yang begitu pedulinya terhadap berbagai permainan-permainan rakyat yang selama ini seperti yang Kak Rina jelaskan sudah mulai hilang, ya. Hilang. Dengan kebiasaan anak-anak kita adanya PUBG, kemudian apalagi bermacam permainan di gadget, sehingga ya cenderung mengganggu waktu mereka bersama keluarga dan menghilangkan karakter keindonesiaan kita. Nah, itulah awal idenya muncul. Dan langsung dibentuk, bagaimana bisa terbentuk KOPOTI itu seperti apa? Di Riau seperti apa? Jadi awalnya ini berdiri di Jawa Barat, kemudian ketua umum kita aktif melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian, bahkan melibatkan beberapa dari lembaga-lembaga juga, bersama dengan Kementerian Desa juga, sehingga kami juga terpanggil untuk ikut membesarkan ini. Dan menurut kami saat ini memang kita sedang rindu masa-masa lalu kita, rindu dengan suasana anak-anak kita bermain, karena sudah hilanglah kebiasaan anak-anak kita berkomunikasi dengan teman-temannya, hilang hanya di media online saja. Sehingga di Riau pun kami bersama tim bergerak bersama-sama bagaimana ini kembali bisa kita bangkitkan. Dan di Melayu ini terkenal sekali, banyak sekali permainan. Ini juga terkenal, salah satunya takraw yang sudah menjadi permainan nasional, olahraga nasional seperti itu. Baik, sudah berapa kabupaten kota yang hari ini sudah kita ini? Alhamdulillah dengan ketersediaan waktu kita, kami dengan tim beberapa kabupaten kota sudah terbentuk kepengurusannya, tinggal kita lantik saja. Pertama adalah Kabupaten Rohul, sudah ya? Sudah, kemudian Kabupaten Kuansing, Kampar juga kita sudah, namun kepengurusan Kampar saat ini masih menggodok tim mereka, masih dalam perencanaan. Kemudian Bengkalis sudah juga, Siak juga sudah, kemudian Inhil juga sudah. Dalam waktu dekat kita akan
merencanakan untuk Dumai, Pekanbaru dan Pelalawan. Baik. Nah, seperti ini bagaimana respon mereka di daerah terhadap keinginan untuk membentuk Kapolri ini? Ternyata pemikiran kita, tim kita sama dengan di daerah. Mereka merasa bahwa banyak permainan-permainan daerah itu hanya dilombakan seketika 17 Agustus saja. Habis itu hilang gitu. Padahal itu sebuah budaya yang bisa kita angkat, kita kenalkan ke nasional, dan itu melambangkan, mencirikan daerah itu sendiri. Baik, bisa Edu jelaskan tidak untuk beberapa contoh permainan rakyat yang hari ini bisa kita kembangkan di masing-masing daerah? Oke. Di Inhil contohnya apa bisa permainan? Di yang agak Inhil spesial gitu. di Inhil masih kita belum ke Inhil, tapi kita yang sudah. berserah. Rohul contohnya seperti apa? Rohul mereka antusias beberapa permainan seperti gasing juga ada, sama dengan di daerah Bengkalis. Gasing itu bahkan mereka sudah melahirkan atlet-atlet yang sampai berlomba ke Malaysia, ke Karena di Malaysia itu diakui sebagai olahraga baik. Lalu ada pemain apa lagi? Ada layang-layang juga. Layang-layang, kemudian balap karung. Ini juga termasuk dalam permainan ya. Olahraga tradisional, tarik tambang. Selama ini hanya sekedar penggembira saja, sehingga tidak ada prestasi gitu. Nah, ke depan dengan melalui KPOT ini kita berharap anak-anak yang bisa berprestasi akan kita teruskan, dan ke depan merencanakan adanya pekan kebudayaan nasional, di mana di sana kita lombakan berbagai permainan tradisional. Sebenarnya apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan oleh permainan ini, apa yang dibangkitkan oleh Kapolri ini terhadap permainan rakyat ini? Ingin menjadikan mereka sebuah cabang olahraga atau apa, seperti apa? Awalnya memang KPOT ini bertujuan bagaimana mengaktifkan lagi anak-anak ini bisa berkomunikasi. Sebatas anak-anak saja atau berinteraksi juga? Ya, termasuk juga beberapa cabang yang melibatkan orang dewasa. Namun awalnya hanya tujuan membangun karakter, tapi rasanya tidak akan terbentuk kalau tidak muncul jiwa dalam anak-anak itu untuk berprestasi di bidangnya masing-masing. Sehingga ke depan kami berharap KPOT ini menjadi semacam organisasi, diharapkan seperti apa mewadahi olahraga-olahraga yang sudah terbina oleh KONI saat ini. Nah, kami berharap yang belum masuk dalam cabang olahraga KONI namun bisa kita bangun prestasi generasi kita, ya kita akan fokus. Ya, dan ada rencana membuat turnamen itu selevel Riau. Ya, betul Kak. Kita rencana ya kita harus menyiapkan beberapa cabang olahraga, kemudian kita lombakan di tiap daerah, kita bawa ke tingkat provinsi, dan atlet-atlet inilah yang akan maju ke pekan kebudayaan nasional itu. Dan nasional sudah ada pertandingan. Ada 18 cabang olahraga tradisional dan permainan rakyat yang sudah dibekukan oleh KPOT. Salah satunya enggrang, kemudian lele, layang-layang, ada beberapa 18 saya lupa satu persatu. Itu nanti akan dan itu sudah ada panduannya, sudah diseragamkan seluruh Indonesia. Baik. Kapan itu untuk rencana pelantikan sendiri sudah bisa dikejar dari tahun ini? Ini karena pengaruh COVID. Jadi beberapa kegiatan memang kita tunda, namun kami sampaikan kepada pengurus daerah SK mereka yang sudah, artinya mandat yang sudah kita serahkan itu secara sah, mereka lah yang menjadi pengurus daerahnya, tinggal mereka menyusun kepengurusan aja. Dan beberapa yang sudah final, SK-nya sudah terbit, tinggal pelantikan. Baik, ini kita tadi masalah organisasi, kita bicara konsep, sebenarnya konsep permainan olahraga itu sendiri. Kira-kira apa yang diharapkan nanti dari olahraga ini, bisa memperbaiki masyarakat atau meningkatkan kebudayaan saja? Kira-kira harapan seorang ideal terhadap hasil dari membentuk karakternya seperti apa? Saya berharap kepada ini Kak, kepada generasi anak-anak kita, terutama membangun karakter tadi. Yeah. Sulit sekarang anak-anak itu saya lihat berkomunikasi dengan sesama teman sebayanya. Jangankan teman sebaya, mereka untuk menganalisis, berpikir, berdiskusi saja sudah sulit. Karena saya juga kebetulan ngajar di salah satu universitas, dan saya ajak mahasiswa berdiskusi itu sudah kelihatan sekali
bahwa kemampuan mereka berkomunikasi itu sudah lemah. Bahkan untuk bertanya sesuatu aja, jangankan untuk menjawab, Untuk pertanyaan sudah. untuk menimbulkan pertanyaan aja mereka pegang gadgetnya. Iya. Jadi ini kan berdampak buruk ke depan. Kemudian kegiatan ini ya kami melakukan walaupun kecil, kami rasakan bahwa kegiatan ini betul-betul mengena sasaran kepada anak-anak kita. Kemudian mereka dalam sekian jam apabila bermain layang-layang, dia diajarkan di situ bagaimana menghargai temannya, bergerak, ketangkasan ada ketangkasannya, sehat, dan minimal dia meninggalkan gadgetnya. Mereka juga bisa menganalisa bagaimana permainan tidak berhasil seperti itu. Ya. Jadi ini untuk membangkitkan daya kreativitas seperti itu. Baik, ini sedikit ada pertanyaan dengan munculnya Kopoti yang memang belum banyak dipublikasikan secara lebih intens. Banyak masyarakat menduga seorang Aidil Amin yang dulu adalah seorang pimpinan tertinggi di lembaga entah apa ya, angkatan bersenjata kita, muncul seperti ini, ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang tapi banyak yang mengaitkan seperti itu. Jadi terima kasih Kak udah menanya ke arah itu. Saya pernah menyampaikan ke berbagai media, berbagai teman, bahkan sebetulnya kewalahan saya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya ya saya hadir di kampung ini, hadir di Riau, hadir di Kampar tuh hanya karena ingin berbuat ya walaupun kecil tapi ikhlas, tidak ada embel-embel. Bahkan saya sampaikan sesuatu yang sulit saya jawab, yang sulit meyakinkan kepada masyarakat bahwa ada kontestasi politik di sini. Saya tidak ada terpikir ingin jadi ikut kontestasi politik bupati, kemudian saya harus berbuat ini, tidak ada. Tapi memang sebenarnya karena permainan ini kan langsung masuk ke rakyat sendiri. Ya. Artinya memang bisa secara politis bisa menyentuh orang banyak seperti itu. Saya punya prinsip begini, Kak. Jadi orang mengait-ngaitkan selalu dengan politik apapun itu. Saya yakin sekali bahwa apa yang kita buat itu, perbuatan sekecil apapun, tidak ada yang hilang kebaikan itu tanpa dibalas dengan kebaikan. Jadi termasuk juga saya mengaplikasikan dalam pengembangan Kapoti ini. Ya, pengembangan Kapoti atau apa. Ya kalau masyarakat menganggap ini positif, ya terserah mereka menerjemahkan untuk kepentingan politik, maju bupati, mengayas. Tapi dari hati saya tidak ada seperti itu. Tapi ini kan kapasitasnya tidak kabupaten, tapi adalah provinsi di mana ini juga melibatkan pemimpin daerah yang di sana seperti itu. Tapi waktu ini mengamuni tidak ada politik sama sekali. Oh tidak ada. Kita di kegiatan KPOT ini justru merangkul tokoh-tokoh masyarakat. Kalau memang saya ingin menonjolkan pribadi saya kontestasi daerah, ya saya kira saya tidak diterima di beberapa kabupaten kota. Justru tokoh-tokoh kabupaten yang kita orbitkan. Artinya memang ini adalah lebih untuk menaikkan kembali hazanah dan ini. Baik, punya pesan apa Aidil terhadap masyarakat dan orang tua berhubungan dengan permainan tradisional ini? Terima kasih kepada masyarakat Riau khususnya yang memiliki banyak budaya kita dan dikenal dengan negeri Melayu. Mari kita kembangkan olahraga tradisional kita ini dan mari kita jaga anak-anak kita dari pengaruh teknologi yang tidak bermanfaat. Melalui kegiatan KPOT di wilayah masing-masing, hidupkan kembali permainan-permainan tradisional dan olahraga rakyat di daerah masing-masing untuk menjaga budaya kita dan menjaga karakter anak-anak kita. Baik, terima kasih. Jadi netizen Indonesia itu niat baik dari seorang Aidil Amin dan juga teman-teman lain yang hari ini berjuang membesarkan dan mengangkat kembali permainan tradisional dan olahraga rakyat. Satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa politik tidak bisa memasuki semua segi kehidupan. Ada namanya sportivitas. Jadi untuk olahraga, untuk seni, politik sebenarnya tidak perlu kita libatkan. Kita berharap ini apa yang dilakukan oleh Aidil hari ini akan membawa pengaruh terhadap karakter bangsa, terhadap karakter anak-anak kita dan bisa kembali membangkitkan hazanah permainan tradisional Indonesia yang sangat kaya. Kami di Ruang Indonesia Bicara akan menyajikan kepada netizen tentang perkembangan dan beraneka macam permainan dan olahraga rakyat ini. Saksikan kami di channel Ruang Indonesia Bicara. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nantikan juga berita kami di www.daratzone.com dan di Facebook kami Ruang Indonesia Bicara. Saya Rianti Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.